Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, saya pernah membaca sebuah buku Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Dan buku itu dikatakan barang siapa mengajari anaknya adab sesama di masa kecil, maka akan menyejukkan pandangannya ketika si anak sudah dewasa. Para pendengar yang beriman, berbicara dengan anak memang tergolong gampang-gampang susah. Orang tua harus memahami bahwa segala sesuatu yang dikatakan pada anak harus sesuai dengan kemampuannya agar anak dapat mengerti apa yang dimaksud oleh orang tua. Cara berbicara yang bagus dengan anak adalah dengarkan anak sesibuk apapun. Kita selalu siapkan telinga untuk mendengarkan cerita anak. Namun pastikan bahwa kita mendengarkan cerita anak dengan tulus dan penuh perhatian. Kemudian luangkan waktu kita berbicara dengan anak, karena kebersamaan itu akan membuat hubungan anak dan orang tua semakin dekat hingga ke depannya mereka tak lagi ragu untuk berbicara dan bercerita semua masalahnya kepada kita. Kemudian berikan waktu untuk anak. Orang tua tidak bisa selamanya bersikap protektif. Biarkan anak berkreasi, namun orang tua tetap berkewajiban untuk mengawasi dan membimbing anak. Berikan waktu untuk keluarga berkumpul bersama. Karena berkumpul bersama keluarga mampu membuat hubungan orang tua dan anak semakin dekat. Dan ciptakanlah komunikasi dengan anak. Selain sebagai anak, orang tua juga seharusnya menjadikan anak sebagai sahabat. Menghargai anak jangan karena kita lebih dewasa, lalu kita tidak mau menghargai mereka. Berilah mereka motivasi penuh. Hal tersebut akan memberikan banyak efek positif bagi tumbuh kembangnya anak kita, sekaligus mampu menciptakan kepribadian anak yang lebih baik lagi. Para pendengar yang budiman, kemudian kita hendaklah menciptakan lingkungan positif. Jika orang tua ingin anak lebih baik lagi ke depannya, maka hal tersebut harus didukung dengan lingkungan yang positif pula. Cara mendengarkan anak adalah lihatlah anak, jangan hanya mendengarkan dengan telinga, namun gunakan seluruh tubuh sebagai orang tua. Hentikan aktivitas dan lihat serta dengarkanlah anak. Kemudian berusahalah untuk bersimpati, bisa juga dengan memberi sentuhan, letakkan tangan di atas pundak atau tangan anak, bisa saja kita pegang. Kemudian pastikan bahwa kita benar-benar mendengar pembicaraan anak, rasakan apa yang ia rasakan. Kemudian ulangi apa yang kita dengarkan darinya untuk memperlihatkan pemahaman kita dan penghargaan kita kepadanya. Para pendengar, kemudian selanjutnya berusahalah untuk mengambil hasil perasaan dari kalimat yang ia ungkapkan. Jangan mendebat anak atau menyombongkan diri di hadapannya. Dan jangan sekali-sekali terus-menerus menasihati anak. Beri perhatian khusus pada anak. Misal ketika ia pulang dari sekolah, hendak tidur, ketika ia merasa sedih, gelisah, dan sebagainya.
Rendahkanlah badan kita seperti anak kita saat kita mendengarkan pembicaraannya. Hal ini membuat ia merasa tenang dan dekat dengan kita. Dekaplah ia ke tubuh kita di saat ia sedih atau gelisah. Beri kesempatan padanya untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Berikan semangat pada anak untuk berbicara dan mengutarakan apa yang tengah terjadi pada dirinya. Hindari memberi nasihat saat anak sedang berbicara. Simaklah apa yang anak katakan. Tenang, dan bila ia menceritakan tentang sekolah dan berbagai macam aktivitas, dengarkan dengan baik. Buat anak merasa bahwa ia seorang yang penting untuk orang tuanya. Jangan buat anak-anak kita ragu. Hindari penggunaan kalimat penghinaan dan merendahkan pada anak. Biarkan anak mengungkapkan pendapat menurut cara pandangnya. Setelah itu, apabila anak sudah merasa dekat dengan kita, maka kita bisa mengutarakan isi hati kita. Misalnya, kita hendak bercerita tentang keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Dengan memperkenalkan sosok Nabi Muhammad SAW pada anak, tentu orang tua akan merasa sangat bahagia bila anak bangga pada Nabinya Muhammad SAW, bangga kepada sahabat-sahabatnya. Untuk itu, sejak dini anak harus diajarkan untuk cinta dan bangga pada tokoh-tokoh Islam. Kelak anak-anak kita menjadikan mereka insya Allah sebagai teladan, panutan dan acuan dalam kehidupannya, sehingga anak tidak mengidolakan idola-idola yang fiktif. Misalnya, kita bercerita dengan anak tentang bagaimana hebatnya cara Nabi Muhammad berkomunikasi dengan istri, dengan anaknya, dan dengan orang di sekelilingnya. Dia dikenal sebagai komunikator yang handal, sebagai seorang teladan. Sudah sepantasnya kita meniru hal tersebut. Jadi ceritakan bahwa Nabi Muhammad, ia sedikit bicara namun penuh makna. Beliau menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak berbicara dengan menyinggung perasaan orang yang diajak bicara. Dan ketika ada yang salah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan adil tanpa harus menghinakannya. Kemudian memberikan motivasi kepada orang yang dihukum dan sudah menyesali kesalahannya, bukan malah menghina atau mencemooh. Itulah keistimewaan kepribadian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW selalu berkata yang baik ketika mendapat musibah, melakukan introspeksi tanpa menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah SWT. Berkata yang baik atas orang yang sudah meninggal, kecuali untuk penulisan sejarah yang boleh ditulis sewajarnya sesuai dengan fakta yang terjadi. Berbicara yang baik kepada yang bukan ahli waris, karena beliau memberikan pesan kepada perempuan muslimah bagaimana berbicara dengan cara yang tidak baik. Itu tidak dibolehkan di dalam Islam.
seperti mempermainkan suara. Ketika ditanya siapa Anda, maka sebutlah nama kita. Jangan hanya mengatakan aku, saya. Kemudian dakwah beliau yang terbaik adalah menggunakan kalimat lemah lembut. Jikalau harus berdebat, lakukan pula dengan cara paling baik. Kemudian berkata yang baik pada saat bertemu dengan seseorang. Berkata yang baik di saat memegang amanah. Sabar dan tiada batasan dalam bersabar. Ketika beliau mendapat fitnah, maka ketika diklasifikasikan, ia melakukan dengan sabar. Bisa juga dengan memberikan nasihat kepada orang yang menyebarkan fitnah agar ia tersadar dari kesalahannya. Begitulah, ini baru sekelumit kisah kepribadian Rasulullah SAW dalam berkomunikasi kepada sesama. Beliau benar-benar memegang ayat yang telah diwahyukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seluruh manusia itu dengan cara hikmah dan bijaksana, dan bantahlah mereka dengan cara hikmah dan bijaksana pula. Begitulah cara beliau berbicara pada sesama, sehingga pembicaraan beliau sangat menyentuh hati bagi lawan maupun kawannya. Kemudian beliau berbicara dengan nada perlahan, berbicara dengan kata-kata yang jelas dan terang sehingga mudah dihafal oleh pendengar. Ketika beliau berkomunikasi, Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan tingkat intelektualitas dan pemahaman lawan berbicara. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan tutur kata yang sangat teratur. Aisyah RA berkata, tutur kata Rasulullah sangat teratur, untayan demi untayan. Kalimat tersusun dengan rapi sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarnya. HR Abu Daud. Rasulullah SAW juga selalu mengulangi perkataannya agar mudah dipahami. Anas bin Malik RA mengatakan Rasulullah Muhammad SAW sering mengulangi perkataannya sampai 3 kali agar dapat dipahami. HR Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang budiman, dengan mengenalkan pada anak sosok Rasulullah SAW dalam sikap perilaku tutur bahasa yang tercermin dalam akhlak mulia beliau kepada anak-anak kita secara perlahan, namun pasti insya Allah anak-anak kita akan bisa menjadikan Muhammad sebagai idola, dan insya Allah akan terpatri di hati mereka bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang amat indah, yang patut dan pantas diteladani. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya Muhammad itu adalah ikutan yang baik bagimu. Dengan mengenalkan Rasulullah SAW dalam kehidupan pribadinya, apakah kehidupan bermuamalah, kehidupan beribadahnya, anak-anak kita akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan baginya sampai akhir hayatnya.
asal kita mengenalkannya sejak dini, sehingga mereka tidak mengidolakan yang tidak pantas idolakan, seperti mengidolakan film-film fiktif. Pada pendengar yang mulia, semoga berbagi ilmu ini dapat membuat kita semakin mudah dalam mendidik anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah amanah dari Allah. Apabila kita ingin mengenalkan mereka kepada sosok Rasulullah SAW, hendaklah kita dekat dulu kepada mereka. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita hendaknya menjadikan mereka sebagai sahabat, memberikan mereka ruang untuk berbicara, untuk meluahkan isi hatinya. Nah, apabila mereka sudah merasa dekat pada kita, sudah menjadikan kita sebagai sahabat yang number one, barulah kita masukkan misi kita untuk mengenalkan Muhammad sebagai keteladanan yang baik bagi umat muslim. Semoga berbagi ilmu pada hari ini ada hikmahnya, karena dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.